Ini iya nggak bisa cuma dibubarin itu Satgasus. Harus diselidiki. Harus diselidiki apakah ada kaitannya sama Pak Tito, apa ada kaitannya sama Pak Idam Aziz. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih, gue mau ngajarin kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua, terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesen Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk penjualan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya masih seputaran Ferdy Sambo nih, melebarkan sayap ya kemana-mana. Memang karena Ferdy Sambo ini orang yang punya jabatan keren gitu. Salah satunya adalah Satgasus. Nah, kita harus tahu Satgasus itu apa gitu. Ya, Satgasus itu ternyata guys ini ya, Tito Karnavian bentuk Satgasus Merah Putih setelah aksi demo Ahok, sekarang bubar jalan. Ya, itu setelah aksi itu ya. Ya, Tito Karnavian bentuk Satgasus Merah Putih setelah aksi demo Ahok, sekarang bubar jalan. Nah, ini apakah waktu kasus Sambo ini Tito Karnavian itu terkait apa enggak gitu? Kok diem aja Pak Tito nih? Ya, kok diem aja Pak Tito? Apakah ada hubungannya sama Tito Karnavian ini? Ya, kita coba baca dulu nih beritanya nih ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membubarkan Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Merah Putih yang dipimpin Irjen Ferdy Sambo. Pembubaran itu resmi dilakukan pada Kamis 11 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan alasan Kapolri membubarkan Satgasus tersebut untuk efektivitas kinerja organisasi Polri. Pembubaran dilakukan setelah tim Sus Polri menetapkan Irjen Ferdy Sambo menjadi tersangka dan pembunuhan Brigadir J. Kalau nggak ada kasus Sambo ini, Satgasus itu masih ada. Tugasnya apa? Dapat duitnya dari mana? Satgasus Merah Putih dan tugasnya. Mengutip Antara, Satgasus Merah Putih merupakan jabatan non-struktural di dalam Korps Bayangkara.
Satgasus ini dibentuk pertama kali 2017 oleh Kapolri saat itu, Jenderal Tito Karnavian. Tito Karnavian. Pembentukan Satgasus Merah Putih ini untuk meredakan suasana usai peristiwa 411 atau demonstrasi 4 November 2016. Tujuannya untuk mendekati pemuka agama usai kondisi memanas karena pernyataan Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jadi Satgasus ini dalam tanda kutip, ya, untuk apa itu awalnya? Pada 30 September 2016, dalam percakapan dengan warga di Kepulauan Seribu, Ahok menyatakan bahwa tidak masalah jika warga yang dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 dan macam-macam. Tidak memilihnya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Banyak warga maupun pengamat mengkritik pernyataan itu dan menganggap Ahok telah melecehkan Al-Quran. Iya, dan itu terbukti di pengadilan. Ucapan Ahok memicu demonstrasi dari kalangan umat muslim. Unjuk rasa berpusat di kawasan antara Bundaran HI, Hotel Indonesia, Bundaran Bank Indonesia, dan Istana Kepresidenan. Pada 4 November 2016, polisi memperkirakan sekitar 200.000 warga menghadiri aksi ini. Perkiraan lain menyebutkan angka 50.000. Selain dilatar belakangi peristiwa 411 pada 2017, Satgasus Merah Putih pernah membongkar kasus penyelundupan 1 ton sabu-sabu di bekas bangunan Hotel Mandalika Anyer. Tim yang terlibat membongkar kasus tersebut diantaranya Kombes Pol Niko Avinta dan Kombes Pol Heri Heriawan. Niko saat ini merupakan Kapolda Jawa Timur dengan pangkat Irjen, sedangkan Heri saat ini berpangkat Bintang 1 sebagai Dirsidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Satgasus Merah Putih juga pernah membongkar kasus narkotika jumbo saat dipimpin Verdi Sambo. Pada 19 Mei 2020, dia dan timnya berhasil mengungkap kasus sabu-sabu seberat 821 kg di Serang. Selain itu, tim Satgasus Merah Putih pernah pula membongkar peredaran 402 kg sabu-sabu jaringan Iran di Sukabumi pada 4 Juni 2020. Adapun tugas dan fungsi Satgasus Merah Putih sebagaimana tertera dalam surat perintah Sprint nomor Sprint _681 Romawi 3 HUK _6.6 2019 tertanggal 6 Maret 2019. Di antaranya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi perhatian pimpinan di wilayah Indonesia dan luar negeri. Selain itu, satuan tugas ini juga menangani upaya hukum pada perkara psikotropika, narkotika, tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Nah, buat apa ada Satgasus? Kan itu memang udah ada bagiannya di Polri. Udah ada bagiannya itu di Polri. Bukan khusus sebenarnya ya. Kan sudah ada. Verdi Sambo tercatat pertama kali menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus atau Kasatgasus Merah Putih pada 20 Mei 2020 lewat Sprint 12 _1246 Romawi 5 HUK _6.6 2020. Kala itu, ex-Kadis Propam Polri ini masih mengisi posisi sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Posisi Verdi Sambo sebagai Kasatgasus Merah Putih kemudian diperpanjang hingga akhir 2022. Keputusan tersebut tertuang melalui Sprint _1583 Romawi 7 HUK _6.6 2022 berlaku mulai 1 Juli 2022 hingga 31 Desember 2022. Seiring pencopotannya sebagai Kadif Propam terkait kasus kematian Brigadir J, Verdi Sambo turut dicopot sebagai Kasatgasus Merah Putih. Nah, itu beritanya dari Tempo, guys. Jadi Satgasus ini sudah dibubarkan. Tapi selama itu ada, itu nggak diselidiki ya. Itu alirannya kemana aja itu? Duit-duitnya PPATK nih. Ini gue yakin Pak Tito pasti ada itu. Ya memang masalah Sambo menembak itu Pak Tito nggak ada hubungannya, tapi tentang Satgasus, gimana satuan tugas khusus dipimpin oleh orang seperti Verdi Sambo. Apakah selama kepemimpinannya itu tidak diduga adanya penyelewengan? Sangat patut diduga itu. Nih, ada berita juga ya tentang Satgasus nih. Soal Satgasus Polri, Petrus Celestinus ingatkan jangan ada jenderal yang memancing di air keruh. Ini menjadi alasan kenapa kayaknya lama banget ini, motif apa semua. Iya, karena posisi Sambo di Satgasus ini. Dan ini
gua ngelihat Pak Tito bisa bertanggung jawab ini. Ada apa bentuk Satgasus itu? Dan kalau tugasnya waktu itu masalah Ahok aja udah selesai. Ya, tapi ini kan diperpanjang sampai hari ini. Sampai hari ini, maaf salah. Sampai kemarin waktu Kadif Propam dicopot, baru Satgasus dibubarkan. Nah, selama itu ada apa ini? Coba kita lihat pengamat ini. Ya, ini dari Tribun News. 18 Agustus. Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara, pengacara nih, Perekat Nusantara, Petrus Celestinus, menyoroti soal isu geng mafia dalam tubuh Satgasus Polri. Nah, gue masih ingat tuh 2020 itu ada Brigjen EP ya, EP itu ketahuan bahwasannya dia punya kelainan seksual gitu, kelainan orientasi seksual. Nah, itu di IPW mengatakan ada lebih dari, kalau nggak salah 16 orang polisi juga tuh. Apakah 16 itu juga ada di Satgasus? Bisa jadi. Ini perlu penyelidikan. Ya, Satgasus ini serem, Satgasus ini. Ada apa? Ada apa? Tugas-tugas kepolisian yang udah ada kok diambil sama Satgasus itu. Dan Satgasus ini yang paling utama adalah yang gua garis bawahi ya. Bahwasanya Satgasus ini anggarannya itu adalah dari Polri sendiri, bukan dari APBN. Petrus mengatakan Indonesia Police Watch telah menduga bahwa di dalam tubuh Polri ada geng mafia yang beroperasi melalui Satuan Tugas Khusus, Satgasus. Satgasus diketahui sebagai organ non-struktural yang kelahirannya dibidani Kapolri era Tito Karnavian pada 2017, kemudian dilanjutkan Kapolri Idham Aziz pada 2019 dan Kapolri Listio Sigit Prabowo hingga 11 Juli 2022. Sebagai pembentuk Satgasus yang kemudian diwariskan kepada penerusnya, maka yang paling bertanggung jawab terhadap isu geng mafia di dalam tubuh Satgasus Bareskrim Polri sepenuhnya berada di tangan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, di samping mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Tirto Karnavian dan Jenderal Polisi Purnawirawan Idham Aziz, kata Petrus dalam keterangannya. Iya, ini pasti berkaitan. Bapak Idham Aziz sama Pak Tito. Ada apa ini? Dugaan IPW bahwa di dalam tubuh Polri ada organ parasit yang menjadi sarang geng mafia untuk perkara yang mendapatkan atensi dari Kapolri seperti psikotropika, narkotika, tipikor, judi 303 dan ITE mendapat dukungan publik yang sangat kuat. Iya, sangat kuat Pak. Karena itu menurut Petrus, Satgasus Polri tidak cukup hanya dibubarkan, akan tetapi juga perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara pro justisia melalui sebuah tim khusus independen guna memastikan bagaimana model KKN di dalam Satgasus, apa modus operandinya dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Betul. Jangan polisi lagi yang nyelidik. Jangan polisi lagi di Satgasus ini yang nyidik. Harus ada penyidik independen. Dan ini gua rasa nih ya, udah saatnya TNI turun tangan Pak Andika. Serem loh kepolisian ini Pak Andika. Sudah saatnya TNI turun tangan ini kayaknya. Udah terlalu banyak boroknya kayaknya. Ini nggak ada, apa ya, dalam tanda kutip nih, nggak ada lawan kalau polisinya sendiri gitu. Ya, kita tahu sih ada polisi-polisi yang baik masih. Tapi apakah kewenangannya itu bisa mengalahkan yang di Satgasus? Wah, yang diduga di Satgasus ini ada Pak Kapolri, ada Tito Karnavian, ada Pak Idham Aziz. Ini nama-nama besar. Ini kalau polisi sendiri yang ada sekarang, wah ya belum tentu kuat. Ini perlu TNI, Pak TNI, Pak Andika Perkasa. Tolong Pak, rakyat Indonesia ini yang dipertaruhkan Pak. Diduga ada geng mafia dalam tubuh Polri. Pak Andika punya kewenangan nih. Saat ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tengah berbenah dan menjawab kritik publik tentang mafia di dalam tubuh Polri. Pembenahannya diawali dengan pembubaran Satgasus, penindakan judi di sejumlah tempat sebagai langkah positif. Namun publik masih menunggu gebrakan lanjutannya di tengah krisis kepercayaan publik yang meluas kepada institusi Polri saat ini. Iya, pembentukan Satgasus dimulai tahun 2017 saat kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Satgas tersebut dimaksudkan untuk tugas-tugas yang mulia, tetapi bersifat temporer dan kasuistis, yaitu meredam aksi 411
yang saat itu berpotensi akan mengganggu ketentraman umum. Namun dalam perjalanannya, Satgasus ini justru melenceng dari cita-cita luhur pembentukannya. Satgasus seolah-olah menjadi organ yang permanen dan berpotensi mendemoralisasi fungsi organ-organ struktural di dalam tubuh Bareskrim Polri, yang pada gilirannya memperburuk citra penegakan hukum di Polri. Dan itu diketahui oleh Kapolri pada masanya, termasuk Pak Listio Sigit. Baru dibubarin. Padahal tugas Kasatgasus menurut surat perintah Kapolri Tito Karnavian adalah menangani kasus-kasus tindak pidana di wilayah Indonesia dan luar negeri yang mendapat atensi dari Kapolri dengan dukungan anggaran dari Dinas Polri khusus untuk tindak pidana psikotropika, narkotika, tipikor, TPPU, ITE dan perkara lain yang bersifat kasuistis. Namun demikian, dalam perjalanannya publik mencium aroma mafia di dalam tubuh Satgasus. Ia nampak sebagai benalu parasit yang mendemoralisasi organ-organ struktural Bareskrim Polri yang terbagi dalam satuan kerja Ditpidkor, Ditpid Narkoba, Ditpid Siber, Ditpid Deksus, Ditpid Narkotika dan Psikotropika dan lain-lain, kata Petrus. Sebagai orang yang bekerja di bawah perintah Kapolri, menurut Petrus segala hal buruk tentang Satgasus terkait kasus-kasus yang mendapatkan atensi Kapolri, hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kapolri, termasuk secara moral mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian dan Idham Aziz tetap ikut bertanggung jawab. Iyalah, tanggung jawab, jangan cuma dibubarin. Tidak fair jika pimpinan Polri membebankan pertanggungjawaban soal Satgasus ini hanya kepada Irjen Pol Verdi Sambo seorang diri dan berhenti hanya pada pembubaran organ Satgasus, dan ini jelas tidak sesuai dengan harapan publik. Iya. Bahkan kami menduga kayaknya Pak Sambo ini lagi santai-santai gitu. Karena dia megang kartu atas-atasnya dan atas-atasnya masih punya wewenang sekarang. Termasuk Pak Tito, Mendagri. Ya punya wewenang lah. Pada 11 Agustus 2022, Satgasus dibubarkan dan kegiatannya dihentikan oleh Kapolri di saat Irjen Verdi Sambo ditetapkan menjadi tersangka dan tengah menghadapi proses pidana atas tuduhan sebagai pelaku pembunuhan Brigadir J. Ini menunjukkan betapa Kapolri ingin menjawab tuntutan dan tuduhan publik soal eksistensi Satgasus yang di mata publik merupakan organ mafia yang tengah merusak visi dan misi Polri dari dalam tubuh Polri sendiri. Pada sisi lain, nampak betapa Irjen Verdi Sambo dikorbankan sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab atas tuduhan miring sepak terjang Satgasus sebagai sarang mafia di dalam tubuh Polri. Ya, itu dikorbankan atau justru Pak Sambo ini sekarang lagi megang kartu gitu. Lu apain gue? Ayo coba aturin gue yang enak ya, gitu. Bisa juga ya. Sementara para bintang nampak seperti lempar batu sembunyi tangan. Dalam soal Satgasus, para jenderal polisi di Mabes Polri jangan memancing di air keruh, karena ini adalah dosa kolektif. Jangan bersikap seolah-olah Satgasus ini tanggung jawab tunggal Kapolri atau Verdi Sambo sendiri, lalu yang lain tidak ikut bertanggung jawab, malah menyalip di tikungan, ujarnya. Nah, ayo, ini bisa berhubungan sama Tito, bisa berhubungan sama Pak Listio, bahkan bisa ada hubungan sama Kapolda Metro Jaya nih. Kalau diselidiki, aliran dananya dari mana? Kasusnya besar-besar. Ini benar-benar darurat ini keadaan bangsa ini. Benar kata Habib Rizik, darurat kebohongan itu benar. Lah, pemimpin-pemimpin pejabat-pejabatnya aja bohong, gimana nggak darurat? Kata Petrus selaku ketua Satgasus, Irjen Verdi Sambo bekerja dalam hierarki kekuasaan dan berdasarkan surat perintah Kapolri. Karena itu Irjen Verdi Sambo tidak bisa diposisikan sebagai penanggung jawab tunggal dalam Satgasus ini. Justru yang harus disalahkan dan bertanggung jawab adalah semua jenderal bintang 3 dan Kapolri, katanya. Ini iya nggak bisa cuma dibubarin itu Satgasus. Harus diselidiki. Harus diselidiki apakah ada kaitannya sama Pak Tito, apa ada kaitannya sama Pak Idham Aziz. Ya Pak Tito nggak ada suaranya nih. Gimana dong? Nah, jadi Satgasus ini kunci. Makanya gue bilang kan apa? Verdi Sambo ini, dia kesalahannya ya itulah. Gue ngelihatnya dia ngebunuh Brigadir J ini, entah dia yang ngebunuh atau dia yang nyuruh ya.
Intinya dari kasus itu, kepleset kasus itu, kebongkar semuanya ini. Dia ini Kasat Gasus dan Kadif Propam. Polisinya polisi, jelas banyak nama. Ini kenapa jadi, wah ini perang bintang di atas. Dan gue melihatnya nih ya, karena udah menyangkut orang-orang yang berkewenangan, yang punya pangkat tinggi, kayaknya saatnya TNI turun tangan dah ini. Bantu rakyat Pak TNI. Pak Andika, bantu rakyat Pak. Ini bayangin ya, ini kasus diselidiki oleh polisi-polisi aja, sementara yang berkaitan itu bintang-bintang atas gitu. Sulit Pak. Ini kalau TNI nggak turun tangan, yang bahaya ini negara. Ini TNI dan rakyat harus bersatu. Nggak bisa, bahaya ini. Serius ini bahaya. Nama-nama di atasnya Irjen Verdi Sambo ini banyak di atas. Di atasnya Irjen Verdi Sambo. Verdi Sambo ini di atasnya lagi itu masih ada. Dan ini kalau kebongkar masalah Satgasus ini, wah banyak nama ini yang kena. Banyak nama. Dan gimana caranya yang kalau penyidikannya dan penyelidikannya ini dari polisi sendiri gitu, bukan lembaga independen. Ya takut Pak yang nyelidiki sama bintang-bintang itu Pak, takut. Makanya ini gue saranin ya Allah, mudah-mudahan TNI turun tangan. Yang setuju TNI ikut turun tangan nih dalam masalah ini Satgasus, komentar yang baik di bawah. Dan kalian yang belum subscribe, yang belum share sebanyak-banyaknya nih, share. Mudah-mudahan ya TNI mau turun tangan. Nggak bisa kayaknya ya, serem loh. Bayangin loh, mau pangkat apa sekarang? Mau bintang 1, bintang 2, bintang 3 yang nyelidikin. Nah kalau umpamanya nih Verdi Sambo di Kasat Gasus ini nyenggol yang bintang-bintang di atasnya, bahkan bisa nyenggol Pak Tito, bisa nyenggol Pak Idam Aziz, kira-kira bisa penyelidikan itu? Ini perlu kewenangan independen yang tidak berkaitan dengan polisi kayaknya, dan rakyat. Dan ini perlu persatuan rakyat semuanya. Publik harus bersatu. Publik harus bersatu untuk ini, untuk mendukung TNI. Mudah-mudahan TNI bisa nih masuk ke dalam masalah ini. Penting banget ini. Wah, isu geng mafia ini serem di tubuh Polri. Polri itu harapan rakyat. Kalau Polrinya sudah seperti ini, gimana keadaan bangsa ini? Darurat. Ini mudah-mudahan dengan kedaruratan seperti ini TNI turun tangan. Ya Allah, mudah-mudahan TNI turun tangan. Mudah-mudahan Pak Andika mau turun tangan. Dah, gitu aja guys. Jangan lupa share. Dah ya, gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinaya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Andika, sudah saatnya TNI ikut turun tangan ini Pak. Bahaya, darurat negara ini. Gara-gara isu geng mafia di dalam tubuh Polri yang mulai terkuak pelan-pelan. Rakyat bersama kebenaran Pak. Bantu rakyat Indonesia, bantu Polri bersih dari mafia-mafia. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja. Gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.